Ramadan tersisa 10 hari. Mari berpuasa sepenuh hati agar tidak rugi dan kita raih ridho ilahi. Inilah Ramadan yang kita nantikan. Tak ada jaminan tahun depan kita mesti dipertemukan. Mari banyak mohon ampunan. Semoga doa kita Allah kabulkan. Hafal nggak Pak? Jikalau ingin berkah, Allah harus disembah, istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah, miliki akhlakul karimah, jangan cari masalah, hidupmu akan menjadi mudah. Jadi tema kita malam hari ini berkah dan surga. Sebab Ramadan memang syahrul mubarak, pintu berkah terbuka luas. Maka Nabi mengatakan, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nari wa sufidati syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan pun dibelenggu. Itu artinya peluang yang sangat besar untuk kita meraih berkah dan surga. Rasul mengatakan, berbahagialah yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani, untuk orang yang puasa itu 2 kegembiraan. Saya menyebut sebagai 2 surga karena memang Nabi mengatakan, yang pertama farhatan inda fitrihi, bahagia, senang ketika berbuka puasa. Sekalipun berbukanya orang mengatakan alhamdulillah ada air putih dan kurma. Berikut tambahannya. Tambahannya apa Pak? Kolak, gorengan dan seterusnya. Alhamdulillah. Nikmatnya luar biasa. Itu kegembiraan di dunia. Yang kedua, farhatan inda liqa'a rabbih, bahagia saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti di surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, telah disediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kebayang gak Pak kalau ngomongin surga? Apa yang terbersit di hati kita, apa yang ada di benak kita ngomongin surga? Surga kelas dunia ketika kita berbuka di majelis ilmu, apalagi di akhirat, tak terbayangkan, tak terlukiskan, tak bisa digambarkan dengan apapun. Pendek kata, nikmat tiada bandingan. Jadi ngomongin surga tuh nggak ada habisnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan surat cinta kepada kita untuk kita perhatikan ayat ini agar kita bisa meraih surga. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbadar. Surga Adan yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Kita berharap, kita berdoa, semoga itu orang tua kita, nenek moyang kita. Amin. Siapa lagi? Pasangan suami istri dan juga anak keturunannya. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan, engkau menjadi penduduk surga. Quran surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat 23-24. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, perindu surga, pecinta ilmu, sering-sering baca ayat ini, menginspirasi kita untuk membangun semangat ibadah. Itu kata Al-Quran. Kalau kata saya begini, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga.
Jangan bilang semati. Yang bilang semati itu janji palsu. Betul nggak? Yang sering terjadi, yang satu hidup, yang satu mati karena takdirnya. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 ketentuan. Hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Maka janji kita mesti benar kepada istri. Hafal nggak Bu yang tadi Bu? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi, tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup ke surga. Itu baru betul. Itu dengan keluarga. Gimana pertemanan kita, saudaraku sekalian? Komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA, bersahabat karena Allah Ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Hafal Pak. Kalau pengen hafal gampang, klik Anwar Zufri subscribe. Jadi saya tuliskan di sana sehidup sesurga. Karena ini kultum kuliah tinggal separuh main nih, Masya Allah. Saudaraku sekalian, perindu surga pecinta ilmu, berkah dan surga di bulan Ramadan jangan kita sia-siakan. Tak terasa tinggal 10 malam lagi. Ini malam yang ke-21. Tunaikan amaliyah yang terindah. Maka Nabi menjanjikan itu. Pertama, dosa diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orangnya yang berpuasa dengan landasan iman mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Itu puasanya. Qiyamu Ramadannya seperti sekarang, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan qiyam Ramadan, salat tarawih dengan landasan iman mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sama dosanya pun diampuni yang telah lalu. Bagaimana iktikafnya? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orangnya yang menegakkan qiyamul lailatul qadr, insyaallah mulai malam hari ini hingga berakhir, kita jaga 10 malam terakhir ke depan ini, maka insyaallah pun mendapatkan ampunan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata saya, inilah Ramadan, bulan yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu dengan ibadah puasa. Mari kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. SR, syair riwayat Anwar Zufri. Jadi bukan hadis ya. Masya Allah, hari ini luar biasa. Malam ke-21 jamaahnya masih penuh. Alhamdulillah. Saya melihat wajah-wajah ahli surga malam ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi fokus, harus fokus nih. Lupakan yang kemarin. 20 hari pertama sudah lewat, nggak usah dipikirin. Fokus saja ke depan. Sempurnakan. Pertama, ketuk pintu langit Allah. Jangan banyak tidur di malam hari. Persiapkan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istighfar itu hebatnya membuka pintu keberkahan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Berkata Nuh kepada umatnya, aku katakan pada kalian, mohonlah ampun kepada Rabb yang Maha Pengampun. Niscaya diturunkan 5 perkara yang kita butuhkan. Itulah barakah. 1, hujan lebat yang menyuburkan. 2,
tambahan harta, 3 anak keturunan, 4 kebun-kebun yang luas, 5 sungai-sungai yang mengalir. Terutama di bulan Ramadan itu luar biasa. Yang pertama, perbanyak istighfar, karena memang kita banyak melakukan kesalahan. Dan yakinlah dengan kasih sayang Allah, dosa setinggi gunung, sedalam lautan, Allah akan ampuni jika di Ramadan ini kita sungguh-sungguh menghambakan diri dengan taubatan nasuha. Mari kita nikmati Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 70. Ini surat cinta Allah yang luar biasa. Berikan kabar gembira ini pada saudara kita yang masih berenang di lautan maksiat dan dosa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dia bulan taubat, bulan kita meraih berkah, bahkan peluang besar untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa, kemudian istighfar. Amalan yang ketiga adalah momentum ini jadikan sebagai madrasah bagi kita untuk lebih mencintai Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa. Bukan sekedar pesan spiritual, pesan moralnya, tapi tidak lepas dari keberkahan, jadi obat dan rahmat. Satu ayat ini kalau kita renungkan, kita akan cinta dengan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Bagi siapa? Bagi yang mentadaburinya, yang merenungkan, membacanya. Dialah orang-orang yang berpikir. Sekarang malam 21 berarti sudah berapa juz? 20 juz. Alhamdulillah, bahkan sebagian sudah khatam. Sebab mulai baca Al-Qurannya bulan Rajab ketika amal diangkat. Alhamdulillah. Nah, seorang sahabat Ibnu Abbas berkata begini, aku lebih senang membaca Al-Quran surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak paham. Pertanyaan buat kita semua, kalau kita baca Al-Quran, pilih khatam atau paham? Mendingan khatam dan paham. Betul ya? Sampai hari ini saya pun tak paham-paham tuh Al-Quran, sedikit yang saya tahu. Tapi kalau khatam, alhamdulillah. Maka jangan heran ada seseorang yang khatam setahun sekali. Ramadan ketemu Ramadan khatam dia, tapi setahun penuh dia baca sesuai kemampuannya. Maka ayo kita cintai Al-Quran. Di akhirat kelak puasa akan bersaksi, ya Allah, hambamu ini ketika puasa dia tahan syahwatnya, berikan dia syafaat. Kemudian Al-Quran pun bersaksi, ya Allah, hambamu ini ketika puasa malam hari sedikit tidur dia baca Al-Quran, berikan syafaat untuknya. Maka betul hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh Al-Quran karena kelak dia akan menjadi penolong bagi dirimu. Semoga kita semua termasuk ahlul Quran. Jadi 3 amalan penting itu, puasanya benar, banyak istighfar, artinya banyak berdoa, kemudian Al-Quran. Terakhir, yang keempat ini tidak bisa dilepaskan. Karena Rasulullah ketika bulan Ramadan menjadi orang yang paling dermawan. Ini kesempatan emas. Tidak lagi nominalnya 700 kali lipat, tapi yudha'ifu liman yasha, tak terhingga. Ini dia kesempatan emas kita. Dan disitulah
terbukanya pintu keberkahan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran surat Saba, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Kalau 4 amalan ini kita tunaikan, insya Allah ketika malam takbiran mengalirlah air mata sukacita, air mata takwa, air mata kebahagiaan, bukan air mata kerugian atau air mata kesedihan. Menutup tausiah ini, karena waktunya sudah 20 menit, kita harus bikin target sebagaimana pesan Al-Quran. Kalau puasanya sukses, 3 gelar terindah akan digenggam. Pertama, la'alakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Orang takwa itu pasti bahagia, hidupnya ditolong oleh Allah. Dalam kondisi sulit, rumit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, tidak akan menjerit karena pertolongan datang last minute. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya solusi atau jalan keluar, bahkan diberi rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq surat 65 ayat 2 dan 3. Itu yang pertama di dunia. Di akhirat, Masya Allah, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Semoga kita termasuk ahli takwa. Ini ringkasnya, la'alakum tattaqun. Yang kedua, la'alakum tashkurun. Jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Perhatikan saudaraku, perindu surga pecinta ilmu. Ramadan tahun ini kita masih diberi umur. Mari ingat, sebagian orang yang kita cintai telah dikubur. Itu isyarat untuk kita banyak bersyukur. Mari tafakur dan tadabur, karena sudah dekat kalian. Hafal, banyak bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Insyaallah Ramadan ini kita jadikan sarana bersyukur, Allah akan ganti nikmat yang jauh lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, target untuk kita raih tarbiyah Ramadan menjadikan kita la'allahum yarsyudun, menjadi hamba yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita saling menguatkan. Jangan lupa, bersahabatlah karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Di awal saya bacakan ayatnya tadi, sekaligus ini sebagai penutup. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Di mana kita temukan? Insya Allah di Masjid At-Taqwa. Amin ya rabbal alamin.